Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di pertemuan yang kelima ya, praktikum yang kelima. Kita mau belajar tentang penggunaan fungsi grup. Jadi penggunaan fungsi grup. Oke. Lanjut. Nah, tujuan belajar di sini nanti kita diharapkan akan bisa mengidentifikasi fungsi grup yang tersedia, kemudian menggambarkan penggunaan dari fungsi grup, mengelompokkan data dengan klausa group by, menginclude atau mengexclude suatu baris data dengan klausa having. Seperti itu, kurang lebih seperti ini ya. Oke, nah jadi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah penggunaan fungsi group by, kemudian average, sum, count, min, max, dan VL, mengelompokkan data ya dengan group by, kemudian penggunaan klausa group by, illegal query pada group by ya, kemudian having, dan penggunaan fungsi grup bersarang, fungsi dari dalam grup yang disarankan seperti itu. Baik. Oke, seperti biasa kita mau buka dulu Oracle SQL Tools kita. Jelas, saya mau gedein ukurannya. Oke, jadi ukurannya saya perbesar lagi, terlalu seperti ini aja. Oke, penggunaan fungsi group by. Nah, jadi di dalam SQL itu kita juga mengenal group by atau pengelompokan seperti itu. Nah, untuk mengelompokkan itu tentunya kita harus memiliki penggunaan fungsi group. Jadi seperti average, sum, count, min, max, baru kita gabung dengan group by. Oke, sebagai contoh saya akan membuat select. Saya akan menentukan rata-rata gaji semua pegawai dikelompokkan berdasarkan departemen nomor. Oke, jadi yang akan saya tambahkan adalah departemen nomor, kemudian rata-rata pegawai tiap departemen seperti itu. Kita execute. Lihat hasilnya seperti ini. Jadi di departemen 30 rata-rata gajinya adalah 1.600, kemudian 2.100 dan 2.900 itu. Nah, ada lagi fungsi selain average ya, ada sum, sama seperti kita kenal di Excel ya, sum itu untuk menjumlahkan. Kita execute lagi. Jadi jumlah gaji keseluruhan di departemen 30. Ada juga fungsi max, min juga ada. Oke, mungkin bisa juga kita hitung jumlah pegawainya berapa. Pegawai kita gunakan fungsi count. Oke, kita execute. Nah, jadi di SQL Plus itu sering kali missing ya, antara petik 1 dan petik 2 itu sering banget. Sebenarnya dipakai yang mana? Oke, seperti ini ya. Jadi di departemen nomor 30 gaji maksimal sekian, gaji paling rendah sekian, kemudian jumlah pegawainya ada 6. Jika kita total 6 ditambah 5 ditambah 3 ada 14. Jadi betul ya, menggunakan fungsi count. Oke, selanjutnya adalah fungsi NVL. Oke, pada fungsi NVL
itu kita contohkan dengan misalkan ini komisi ya, komisi. Nah, di sini komisi itu ada yang memiliki null value. Gimana jika tidak? Jika cuma kita seperti ini aja, avg com, kira-kira nanti pembaginya berapa? Faktor pembaginya dari 4 yang tidak nol ini, pembaginya kira-kira cuma 4. Jadi 1300 tambah 500 tambah 1400 dibagi 4. Seharusnya kan dibagi 14 karena ada 14 pegawai di seluruh departemen ini. Ada 14 pegawai. Jadi kita execute, kita lihat ini jumlahnya 550. Nah, bagaimana jika kita gunakan fungsi NVL? Nah, ini seperti ini. Kita execute. Nah, nilainya jauh lebih kecil ya, karena totalnya tadi dibagi 14, bukan dibagi dengan 4. Oke, seperti ini. Kita coba lagi selanjutnya, yaitu adalah pengelompokan data dengan klausa group by. Oke, jadi pengelompokan data dengan klausa group by itu sama dengan yang saya contohkan di awal-awal tadi ya. Jadi misalkan rata-rata gaji, dari suatu departemen misalkan. Nah, dia dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Jadi pengelompokan gaji, kemudian mungkin saya mau tambahkan max sal atau min sal, kemudian count lagi ya, max min sum, jadi sum. Nah, itu semuanya dikelompokkan berdasarkan departemen. Kita execute. Nah, ini. Atau kita kelompokkan berdasarkan pekerjaan, mungkin bisa group by job. Oke, kita execute. Nah, jadi munculnya berdasarkan pekerjaannya ya, pekerjaan masing-masing. Oke, ini. Nah, selanjutnya tentang penggunaan klausa group by ada lebih dari satu kok. Jadi misalkan kita kelompokkan dulu berdasarkan job, kemudian apa ya, mungkin bisa nomor departemen mungkin. Jadi pekerjaan ini di departemen berapa, gajinya berapa, begitu. Jadi kalau kita cuma group by kan job, kita lihat hasilnya kayak apa. Nah, jadi jika kita tampilkan seperti ini, maka departemen nomor ini juga harus diincludekan ke dalam pengelompokannya tadi, group by-nya tadi ya. Ini juga kita inputkan di sini departemen nomor. Kita execute. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Kalau dikelompokkan berdasarkan pekerjaannya ya, kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan departemennya. Jadi kalau di departemen 30 gajinya sekian, kalau di departemen 20 berarti ada 2 orang ya, 2 orang. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya penggunaan illegal query. Nah, jadi illegal query itu seperti ini tadi ya. Kita mau tampilkan job sama departemen nomor, tapi yang kita group by cuma job. Nah, departemen nomor ini dikemanakan seperti itu. Dia kan nggak bisa
menggruppai sendiri ya, karena kalau udah harus digrupai lagi berdasarkan departemen nomor juga, seperti itu. Oke, kita execute, kita lihat. Nah, jadi seperti ini adalah illegal query departemen nomor. Oke, selanjutnya penggunaan having. Nah, secara umum having ini mirip dengan where ya. Jadi misalkan yang saya tampilkan boleh tidak jika saya bikin seperti ini. Nah, AVG cell ini dari 1000. Kira-kira bisa atau tidak? Kita coba. Nah, jadi nggak bisa ya. Nah, untuk mengatasi seperti ini, kita gunakan having. Having ini digunakan untuk fungsi grup ya. Jadi fungsi AVG cell ini kan dia fungsi pengelompokan ya, fungsi grup. Nah, jadi menggunakan fungsi having, bukan where. Kita execute lagi. Sehingga hasilnya seperti ini. Tampil ini. Mungkin kita biar lebih jelas kita groupby dulu ya. Kita groupby job supaya lebih jelas. Jadi nanti yang tampil hanya yang gaji rata-ratanya lebih dari 1.500. Oke, kita execute. Oke, seperti ini. Jadi semua rata-rata gaji dari job yang tampil ini. Mungkin biar lebih jelas kita beri job di depan. Execute. Nah, jadi cuma presiden, manajer, dan analis yang gaji rata-ratanya lebih dari 1.500. Nah, kemudian ada fungsi grup bersarang. Fungsi grup bersarang itu sama seperti fungsi sebelumnya ya. Jadi misalkan saya pengen bikin sum AVG all berdasarkan departemen nomor. Kita execute. Jadi jumlah rata-rata gaji dari semua pegawai dikelompokkan berdasarkan departemen nomor ya. Jadi departemen nomor 10 rata-rata sekian, nomor 20 rata-rata sekian, 30 rata-rata sekian, digabungkan menjadi satu, sehingga seperti itu. Jumlah totalnya, jumlah rata-rata gajinya adalah 6.558. Oke, jelas ya, jelas sekali. Fungsi bersarang. Oke, selanjutnya udah kita coba semua ya. Semua udah kita coba. Nah, kita mau kerjakan ini exercise. Jadi tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah, dan rata-rata gaji seluruh pegawai. Beri judul kolom maksimum, minimum, total, rata-rata. Nah, ini gampang ya, semua udah bisa kan ya. Maksimum sama, kemudian minimum, kemudian total, dan rata-rata. Jangan lupa dialiaskan ya masing-masing. Dialiaskan maksimum, minimum, asal, kemudian total, kemudian rata-rata. Oke, kita execute. Bukan nggak kita rubah ya. Kalau kita execute, kita jalankan hasilnya seperti ini. Maksimum, minimum, total, dan rata-rata. Oke, nomor 1 saya pikir sudah clear, beres. Kita coba ke nomor 2. Tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah, dan rata-rata gaji pada tiap-tiap jenis pekerjaan. Tertinggi, terendah, jumlah, dan
rata-rata dari tiap pekerjaan. Ini sama lagi ya seperti tadi ya, kita gunakan group by job. Oke, kita execute. Seperti ini. Karena ada 5 pekerjaan, maka hanya 5 yang tampil di 5 record yang tampil seperti ini. Oke, jelas ya, jelas. Kita menuju ke nomor 3. Buat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai. Yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai. Nilai terendah dan nilai tertinggi. Jadi kata kuncinya adalah nilai terendah dan nilai tertinggi. Jadi kita gunakan fungsi min dan max, kemudian kita aritmatika, kita kurangi langsung. Kita aliaskan kolom ini dengan nama kolom perbedaan. Oke, kita execute. Nah, muncul perbedaan nilai maksimal dan nilai minimal gaji pegawai. Kalau kita lihat semuanya, yang terendah itu 800, yang tertinggi adalah 5000. Jadi selisihnya 4200. Oke, nomor 3 jelas. Kemudian kita coba nomor 4. Buat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi. Sama ya. Bukan. Berarti kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini biru berarti. Kita hapus. Buat query untuk menampilkan nama departemen, lokasinya, jumlah pegawai yang bekerja dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Bulatkan rata-rata gaji ke 2 angka desimal. Buat query untuk menampilkan nama departemen, lokasinya. Jadi nama departemen d.name, kemudian d.location. Kita lihat lagi. Jumlah pegawai yang bekerja dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Jumlah pegawai yang bekerja dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Nah, jadi where-nya di sini kita lihat ya. Where i.now sama dengan that.d.no. Oke, jelas. Kita execute. Harus kita grupkan, dan kita grupkan berdasarkan d.name kemudian d.location seperti itu. Oke, kita execute. Nah, jadi ada ini ya, departemen research berada di Dallas, kemudian ada 5 pegawai dengan salary rata-rata sekian. Bulatkan rata-rata gaji ke 2 angka desimal. Kedua angka desimal berarti kita gunakan round ya. Round. Oke, kita execute. Kita coba try. Oke, kita ganti menjadi tuchar berarti ya. Tuchar ESL, kemudian kita tentukan formatnya. Oke, seperti ini. Oke, kita execute. Kita lihat hasilnya.
kelebihan 1 tanda kurung. Oke, kita execute. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ada 2 angka di belakang koma menggunakan nested fungsi grup bersarang. Oke, untuk penggunaan fungsi grup saya pikir semua sudah jelas. Jadi hanya sebatas ini ya, sebuah fungsi-fungsi biasa yang saya rasa kita semua sudah paham. Baik, mungkin sekian untuk pertemuan kelima penggunaan fungsi grup. Kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.